Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang segitu luar biasa, yakni nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menyelenggarakan acara yang mulia ini. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena pepatah orang tua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmatita Ilma. Di sini saya akan membahas topik tentang psikologi dan kepribadian manusia dalam perspektif Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah SWT berbeda dengan makhluk lainnya, seperti malaikat, jin, dan hewan, serta tumbuhan. Perbedaan inilah yang memberikan kesempatan pada manusia untuk menjadi pribadi yang sempurna atau pribadi yang terburuk. Disinilah sebagai cendekiawan Muslim harus berpijak dari wahyu Al-Quran untuk melihat multidimensi manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, psikis, dan tidak terpaku pada teori-teori non-Islam yang cenderung mengalahkan unsur spiritual dalam diri manusia yang erat hubungannya dengan Tuhan. Manusia dengan berbagai dimensi yang ada tidak cukup dilihat sebagai suatu yang empirik, tetapi harus melihat seluruh dimensinya, baik jasmani maupun rohani. Jiwa manusia merupakan suatu tempat berkumpulnya dimensi-dimensi jiwa lain, seperti goal, emosi, keinginan, dan lain-lain, sehingga biasa disebut jiwa yang berpikir. Pribadi manusia secara utuh juga dapat dilihat dan ditelaah melalui deep research terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran agar dapat dirumuskan manusia sempurna atau manusia Qurani. Secara filosofis, ada beberapa cara pendekatan untuk menyelidiki manusia dari aspek psikologis dan kepribadian, yaitu metode intuitif, metode kontemplatif, dan metode filosofis religius. Dua dari ketiga metode ini penulis menggunakan metode terakhir, yaitu metode filosofis religius, untuk mengungkap dimensi-dimensi psikologis dan kepribadian manusia menurut Al-Quran. Dari pemaparan nanti diharapkan dari bahasan ini muncul suatu deskripsi tentang manusia Qurani. Manusia yang secara psikis, jiwa, dan fisik pribadi benar-benar merupakan cerminan Al-Quran, sehingga kita sebagai manusia bisa memposisikan diri dalam segala aspek kehidupan. 1. Konsepsi manusia. Menurut Al-Quran, dalam Al-Quran digambarkan bahwa manusia diciptakan setelah Allah SWT menciptakan malaikat dan iblis. Penjelasan ini disampaikan dalam suatu dialog antara Allah dan malaikat dalam surat Al-Asad, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min din wa idza sawaituhu wa nafa'tu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Quran Surat Al-Asad, surah ke-38 ayat 71-72. Lafaz bazar pada ayat di atas merupakan salah satu lafaz untuk menyebut manusia yang diciptakan dari tanah, yang kemudian oleh Allah SWT dinamai Adam.
Lebih jelas lagi, Allah menerangkan asal-muasal manusia dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron min shalsalin min hama'in masnun wa idza sawaituhu wa nafa'tu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh keciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr surah ke-15 ayat 28-29. Ada berbagai istilah Al-Quran untuk menyebut manusia dalam arti yang berbeda-beda, tetapi pada satu kesamaan, tujuan untuk menunjuk manusia sebagai makhluk yang tersendiri, di samping makhluk Allah SWT yang lain seperti malaikat, iblis, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Sedikitnya ada 3 kelompok istilah yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan manusia secara totalitas, baik fisik maupun psikis. Pertama, kelompok kata Basyar. Kedua, kelompok kata Al-Insan, Al-Nas, Al-Unas, dan ketiga kata Bani Adam. Pertama, Al-Basyar secara bahasa berarti fisik manusia. Makna ini diabstrasikan dari berbagai uraian tentang makna Al-Basyar tersebut. Di antaranya adalah uraian dari Abu al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Zakaria dalam Mujam al-Muqayyis fi Al-Quran yang menjelaskan bahwa semua kata yang huruf-huruf asalnya terdiri dari huruf ba, shim, dan ro, berarti sesuatu yang tampak jelas dan biasanya cantik dan indah. Sejalan dengan itu, Al-Rahib Al-Asfahani Quraisy Shihab memandang Al-Basyar karena manusia nampak jelas kulitnya, berbeda dengan hewan yang tertiup bulu. Dalam Al-Quran, kata Al-Basyar untuk menjelaskan manusia diulang sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan hanya sekali dalam bentuk jamak. Kedua, Al-Insan, yang kelompok kedua meliputi kata-kata sejenisnya, yaitu Al-Ins, Al-Anas, Al-Nas, dan Al-Uns. Menurut Ibnu Mudzakkir, kata Al-Insan mempunyai 3 asal kata. Pertama, berasal dari kata An-Nasa yang berarti absara, yaitu melihat. Alifaya yang berarti mengetahui, dan yang berarti minta izin. Kedua, dari kata nasinya yang berarti lupa. Ketiga, berasal dari kata al-nus yang berarti jinak. Lawan dari kata al-wahsyah yang berarti buas. Ibnu Zakaria mencari makna yang umum dari berbagai makna yang spesifik, yaitu dari huruf alif, nun, dan shin yang mempunyai makna jinak, harmonis, dan tampak dengan jelas. Sebenarnya dari kedua hal ini memiliki inti yang sama, yaitu bahwa manusia yang diistilahkan dengan insan itu tampak ciri-ciri khasnya, yaitu jinak, tampak jelas kulitnya, juga potensial untuk memelihara dan melanggar aturan. Kata anasa berarti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Maka
ia potensial dan aktual untuk mampu berpikir dan bernalar. Sedangkan kata nasia yang berarti lupa, bahkan hilang ingatan, jadi nggak tahu ingatan, hilang, udah nggak tahu apa itu, menunjukkan bahwa manusia punya potensi lupa. Rumpun kata al-insan dalam Al-Quran tersebut yaitu al-ins, diulang sebanyak 17 kali ayat dalam 9 surat. Al-Unas diulang sebanyak 5 kali. Dalam 4 surat Al-Insan diulang sebanyak 65 kali. Masing-masing dalam 63 ayat dan 43 surat. 2. Struktur anatomi. Jadi struktur anatomi manusia dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ada perbedaan manusia dengan hewan karena manusia terdiri dari unsur dimensi yang saling berkaitan satu sama lain. Yaitu dimensi jasmani, tubuh, dan dimensi rohani psikis. Namun, memasuki wilayah rohani psikis yang imaterial menimbulkan banyak perbedaan, tetapi keduanya dalam satu hubungan yang harmonis dan saling kait-mengait, sehingga ketiadaan salah satu akan menghilangkan wujud yang lainnya. Sumber perbedaan antara lumpur dengan manusia. Energi yang sangat menakjubkan dan kekuatan yang relatif tidak terbatas. Energi ini tidak terbatas pada Adam, tetapi ada pada setiap manusia. Sekalipun dengan konsentrasi yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Energi ini dalam unit-unit kecil sesuai dengan masing-masing anggota ras manusia. Tuhan mengambil dari punggung anak Adam benih mereka dan menyuruhnya bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Ini berarti bahwa energi yang dimasukkannya oleh Tuhan ke dalam Adam sudah ada pada setiap orang sejak awal penciptaan. Handari Nawawi memandang psikis manusia dalam Al-Quran dengan sebutan ruh semakna dengan jiwa, seperti dalam
Surat Al-Hijr 29, As-Sad 72, Al-Isra 85, dan Al-A'raf 172. 5 Al-Aqad memandang ruh dan jiwa berbeda. Ruh merupakan manusia mutlak, alam wujud yang tidak dapat dijangkau oleh kesanggupan akal manusia yang terbatas, dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra 86. Soal akal dan jiwa, Al-Quran menjelaskan bahwa jiwalah yang paling dekat dengan tabiat atau dengan kekuatan vital yang mencakup kemauan dan naluri. Usman Najadi membagi jiwa ke dalam 3 bagian, 7 yaitu jiwa yang cenderung kepada kejahatan, dijelaskan dalam Quran surat Yusuf 53. Jiwa yang amat menyesali dirinya dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyah 1-2, dan jiwa yang tenang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-30, yang bisa dipahami sebagai kondisi-kondisi kepribadian manusia dalam berbagai tingkatan kematangan yang dilewatinya selama terjadi konflik. Murtadla Mutahari memandang bahwa kekhasan manusia dibanding yang lain karena dalam diri manusia ada unsur lain yang mampu menunjuk mereka ke arah pemahaman terhadap diri dan alam mereka. Sedangkan makhluk-makhluk binatang lain tidak memilikinya. Potensi gaib ini disebut sebagai akal pikiran. Melalui akal pikiran itu, manusia dapat menemukan hukum dasar dari alam dan menguasai pandangan menyeluruh terhadapnya. Kemampuan semacam ini hanya dimiliki oleh manusia saja. Pada kenyataannya, mekanisme pemahaman rasionalah yang merupakan salah satu mekanisme paling canggih dalam kemawujudan manusia. Jika mekanisme ini dikembangkan secara benar, ia akan membantu manusia mengenali dirinya sendiri maupun aspek-aspek lain dari alam semesta yang tidak mungkin dicapai langsung oleh indera tubuh. Ibnu Khaldun memakai istilah jiwa rasional, dijelaskan dalam An-Nafs An-Natiqoh Rational Soul, untuk menunjukkan perbedaan manusia dengan hewan bertahan dalam bentuknya semula. Pada manusia hanya secara potensialitas, maka transformasi dari potensialitas ke aktualisasi disebabkan 2 hal. Pertama, oleh potensi ilmu dan perspektif baru yang muncul lewat
sensibilia. Kedua, oleh pencapaian akhir ilmu melalui kekuatan spekulatif hingga benar-benar menjadi perspeksi aktual dan intelektual murni. Maka ia menjadi esensi spiritual dan esensinya lalu mencapai kesempurnaan. Jiwa rasional adalah potensi bagi manusia, potensi akal untuk muncul sebagai intelektual murni. Perlu memahami cavity ruang akal itu sendiri, yaitu manusia dari berbagai dimensi, terutama psikologis. Selanjutnya yang nomor 3 ada al-nafs sebagai elemen dasar psikis manusia. Yang ketiga adalah al-nafs sebagai elemen dasar psikis manusia. Secara hierarkis, al-nafs dalam sistem organisasi, jiwa menempati elemen dasar yang dapat mewadahi dan menampung dimensi jiwa lainnya. Secara proporsional, maka al-nafs merupakan dimensi jiwa yang menempati posisi di antara ruh dan jins. Ruh berasal dari Tuhan, maka mengajak al-nafs untuk menuju Tuhan. Sedangkan jins berasal dari benda materi, maka ia cenderung mengarahkan nafs untuk menikmati kenikmatan yang bersifat material. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kata nafs diulang sebanyak 297 kali dalam bentuk mufrad sebanyak 140 kali. Bentuknya yaitu jamak, yaitu nufus sebanyak 2 kali dan anfus sebanyak 53 kali. Serta dalam bentuk fi'il ada 2 kali. Yang keempat adalah kepribadian manusia menurut Al-Quran. Kepribadian ini disebut dengan istilah personality yang mengandung pengertian yang luas dan dalam. Secara historis, etimologis, perkataan persona berarti topeng atau mas yang dipakai di dalam sandiwara atau drama. Secara teologi berarti kepribadian, di mana Tuhan a deity sebagai causa prima dan causa finalis atau sebab pertama dan terakhir daripada pribadi manusia. Secara psikologis, kepribadian adalah jumlah dari keseluruhan unsur-unsur biologis, dorongan, kecenderungan, keinginan-keinginan, dan naluri-naluri individu dan juga disposisi-disposisi, serta kecenderungan yang berasal dari pengalaman. Yang kelima adalah kepribadian manusia ideal menurut Al-Quran. Secara umum, sebagaimana diterangkan di atas, jiwa manusia secara totalitas terdiri dari 2 dimensi, yaitu ruh dan jins. Maka eksistensi manusia dapat dilihat dari aktualisasi keduanya. Aspek fisik dan spiritual tersebut dalam diri manusia harus seimbang. Kompromi antara kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis atau spiritual
Dalam Islam, tidak terdapat kependetaan yang menentang pemenuhan sebagai dorongan fisik. Pun dalam Islam tidak terdapat nihilisme mutlak yang mengizinkan pemenuhan sepuas-puasnya. Dorongan-dorongan fisik yang diserukan Islam adalah penyaringan antara keduanya, yaitu pemenuhan psikis dan juga pemenuhan fisik. Perlunya realisasi keseimbangan dalam kepribadian manusia ini dikemukakan Al-Quran dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabta'i fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tahsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul muhsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian bukanlah orang yang beramal untuk dunianya tanpa akhiratnya, juga bukan orang yang beramal untuk akhiratnya dan meninggalkan dunianya, tetapi yang terbaik di antara kalian adalah orang yang beramal untuk keduanya. Dalam Al-Quran, kepribadian manusia diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang munafik. Masing-masing klasifikasi tersebut mempunyai sifat utama yang membedakannya dengan yang lain. Pertama, orang yang beriman disifati dengan berbagai macam sifat lain, yaitu berakidah, beriman pada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, kebangkitan dan perhitungan, dan qadar. Beribadah menyembah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Takwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, membaca Al-Quran. Hubungan sosial atau pergaulan secara ma'ruf dengan orang lain, dermawan, bijaksana, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Hubungan keluarga, berbuat baik kepada orang tua, karib, kerabat, pergaulan suami istri yang ma'ruf, menjaga kehormatan keluarga. Sifat-sifat moral yaitu sabar, lapang, dan adil, melaksanakan amanah, menepati janji kepada Allah dan manusia, teguh dalam kebenaran, mampu mengendalikan hawa nafsu. Sifat-sifat emosional dan sensual, cinta kepada Allah, takut akan azab, tidak putus asa akan rahmat Allah, dan tidak sombong. Selanjutnya, sifat intelektual dan kognitif, atau memikirkan alam semesta dan penciptaan Allah, menuntut ilmu. Selanjutnya, hubungan dengan kehidupan praktis dan profesional, tulus dalam bekerja dan menyempurnakan pekerjaan, berusaha dengan giat dalam memperoleh rezeki. Sifat-sifat fisik yaitu kuat, bersih, sehat, dan suci dari najis. Kedua orang kafir disifati dengan berbagai sifat yang merupakan kebaikan dari sifat-sifat orang yang beriman.
Sedangkan ketiga orang munafik sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Nisa 145. Orang munafik disifati dengan berbagai sifat, antara lain dalam masalah akidah tidak tegas terhadap akidah tauhid, dapat berubah disesuaikan dengan tempat di mana berada. Dalam soal ibadah atau ibadah karena ria, bukan karena Allah. Sifat berkenan, hubungan sosial, menyeluruh kepada kemungkaran, dan mencegah kebaikan. Menimbulkan kericuhan dalam barisan muslim dengan berbagai isu, memperdaya orang lain dengan bermutu manis, menarik perhatian, banyak bersumpah palsu, dan sifat-sifat moral, suka mengingkari janji pembohong kikir. Jadi kesimpulannya adalah manusia dengan berbagai dimensi yang ada tidak cukup dilihat sebagai suatu yang empirik, tetapi harus melihat seluruh dimensinya, baik jasmani maupun rohani. Kesimpulan yang kedua yaitu jiwa manusia merupakan suatu tempat berkumpulnya dimensi-dimensi jiwa lain, seperti kolab, emosi, dan keinginan, dan lain-lain, sehingga biasa disebut jiwa yang berpikir. Kesimpulan yang ketiga yaitu pribadi manusia secara utuh dapat dilihat dan ditelaah melalui deep research terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran agar dapat dirumuskan manusia sempurna atau manusia Qur'ani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.